Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, ikhwani fid din, rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal, di mana nahmaduhu, kita memujinya, wa nasta'inuhu, dan kita meminta pertolongan kepadanya, wa nastaghfiruh, dan kita memohon ampun kepadanya, yakni kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana setiap langkah kita sebagai penuntut ilmu, yang dikatakan dalam hadis arba'in, wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu tariqan ilal jannah, yaitu dan barang siapa yang menuntut ilmu, maka sahhalallahu tariqan ilal jannah. Sahih akhi. Naam. Gimana? Oh, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Ana tidak menyebutkan lahunya tadi. Sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah, yaitu Allah Subhanahu wa taala akan memudahkannya tariqan ilal jannah, yaitu menuju ke surga. Naam. Kemudian kita bersalawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan kepada kita dalam hadisnya yang diriwayatkan Bukhari, yaitu sangat sering kita dengar, yaitu khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik manusia atau sebaik-baik orang adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Inilah yang kita inginkan di beberapa hadis yang disampaikan Rasulullah. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat untuk manusia yang lainnya. Banyak sekali hadis yang menyampaikan tentang khairun nas, termasuk yaitu orang-orang yang belajar Al-Quran. Insya Allah, sebagaimana yang telah dijadwalkan oleh ikhwah, ana perlu memperkenalkan diri mungkin, bahwa selama mempelajari tahsin tilawah Al-Quran, tahsin itu adalah memperbaiki. Kemudian tilawah itu bukan bermakna tilawah yang pada umumnya orang mengenal bahwa tilawah itu ketika MTQ yang membaca dengan dengan lagu yang irama-irama lagu yang dipertandingkan.
Tapi bimakna tilawah adalah qiraah, yaitu membaca. Ya, tilawah bimakna membaca. Kemudian Al-Qur'an. Adapun ana belajar, selama belajar tajwid tahsin Al-Qur'an, mulai dari makhraj, itu dari rujukannya saya tidak pernah lepas dari Syekh Aiman Suwaib, yaitu langsung guru kami belajar juga, yakni Ustadz Marwan Hafizahullah dari Lombok. Beliau belajar di Jawa dulu, kemudian ana belajar sama salah satu asatizah yang bernama Ustadz Mukri dan Ustadz Abu Darda. Beliau juga yang mengajarkan kami hafalan di sana, tempat kami untuk menyetor hafalan. Ustadz Abu Darda adalah salah satu mahasiswa yang terbaik di STDI Jember, di Sekolah Tinggi Imam Syafi'i di Jember, di tempatnya Dr. Syafiq, Ustadz Dr. Syafiq Hafizahullah. Beliau salah satu mahasiswa yang terbaik. Itu beliau tempat kami untuk menyetor hafalan dan belajar berbagai kitab juga. Kemudian ada Ustaz Syukri dari Malang. Nah, di sanalah ana mempelajari makhraj ini, yaitu matan Jazariyah. Makanya di sini buku ana banyak di atasnya pengertian-pengertiannya. Di situ ana mempelajari kedisiplinan makhraj. Akhirnya diajak untuk mengajar. Metodenya adalah metode bil qalam. Jadi ada beberapa metode yang ana pelajari. Ada metode bil qalam, kemudian ada metode tilawati yang diajarkan di Imam Syafi'i Kota Sangatta, ya. Kemudian metode ummi diajarkan tempat ngajar saya juga dulu di Sekolah Dasar Mutiara Islam Al-Ittiba, namanya Ustadz Abdullah Hafizahullah. Kemudian belajar metode rubaiyat, ada namanya metode rubaiyat, dan di pondok ini saya paling lama 2 tahun lebih di pondok ini. Rubaiyat ini yaitu Ustadz Hamim Tohari, tempat belajar kami, metode yang tercepat. Pernah sekali menguji orang belajar Al-Quran mu'allaf di Jakarta. Beliau itu pada saat itu beliau ingin mengajarkan mu'allaf itu sehari bisa, sehari akhi, metode rubaiyat itu. Tapi mereka masih bisa mengenal huruf saja, kemudian menyambungnya walaupun belum lancar. Tetapi 1 hari itu waktu yang sangat singkat untuk bisa membaca Al-Quran. Tapi mu'allaf itu juga semangat untuk belajar huruf alif sampai ya itu cepat dihafal. Kemudian langsung penyambungan huruf, kemudian langsung belajar mat, kemudian langsung belajar tahsin untuk menyambung huruf-huruf. Nah, disinilah kami belajar, dan akhirnya beberapa asatizah yang ingin memberikan ana sanad, ya. Nah, di sini kita harus pahami juga, sebenarnya sanad itu secara pribadi pendapat ana tidak begitu penting, ya. Tetapi sanad itu ketika kita membutuhkan tanggung jawab ilmu yang kita langsung ditalaki oleh ustaz, ya, seperti itu. Tapi alhamdulillah beberapa asatizah ada juga dari Mesir ingin langsung memberikan ana sanad. Ana sampaikan tidak usah akhi, karena memang beliau ikhwanul muslimin, ya. Jadi biasanya agak fanatik. Kemudian Ustadz Marwan juga demikian, ingin memberikan ana sanad untuk bisa nyambung langsung. Tetapi ana alhamdulillah tidak ada keinginan yang cukup diberikan saja amanah untuk bisa mengajarkan tahsin. Jadi di sini akhi, latar belakang ana menuntut ilmu khususnya di bidang tajwid dan tahsin ini. Nah, perlu kita ketahui juga ini, ya. Alhamdulillah bersama ikhwah
di Jawa, khususnya di Kalimantan juga, untuk menuntut ilmu di sana. Allah memberikan kesempatan. Nah, baik, adapun kita perlu ketahui sedikit untuk memberikan muqaddimah kepada ikhwah yang saya hormati semuanya, bahwa Syekh Muhammad Saleh Al-Utsaimin ya pernah ditanya tentang mempelajari hukum tajwid. Ya, perlu kita ketahui juga ini. Jangan sampai ada yang menganggap nanti hukum tajwid ini wajib. Padahal hukum tajwid ini bukan kewajiban. Ya. Yang kewajiban itu adalah pelafalan yang kita pelajari. Jangan sampai huruf yang kita sebut salah dan bisa merubah makna. Kalau tajwid, hukum-hukumnya ahkam tajwid atau hukum-hukum tajwid itu kita pelajari secara teori. Dulu di zamannya sahabat tidak ada misalkan izhar, hurufnya ada 6. Apabila bertemu nun sukun dan tanwin, maka contohnya bukan dibaca man amana, tapi man amana, seperti itu. Misalkan idgham bi gunnah, nun sukun bertemu tanwin, bertemu mim nun wawiyah, dibaca mayyakulu. Kenapa dibaca mayyakulu? Karena idgham bi gunnah. Untuk teorinya ini itu bukan suatu kewajiban. Tapi yang kewajiban itu adalah bagaimana kita membaca lafal atau lafaz huruf secara benar. Faham di sini, akhi? Faham ya? Jadi bukan misalkan idgham hurufnya sekian, ikhfa hurufnya sekian, izhar hurufnya sekian. Tetapi sebagai penuntut ilmu lebih ahsannya untuk mempelajari itu. Nah, tapi kalau misalkan membaca sudah Al-Quran, misalkan contoh yang sudah harus kita pelajari ini di mana, misalkan idza zulzila, ada yang mengatakan isa sulsila, ada iza zulzila atau idza zulzila. Nah, disinilah kita harus pelajari di mana huruf za, di mana huruf za. Nah, sudah mulai paham sampai di sini? Ini yang harus kita pelajari, yaitu huruf-huruf hijaiyah. Nah, adapun dalilnya mengapa kita harus mempelajari Al-Quran secara tajwid kemudian tahsin, yaitu di dalam surah Al-Muzammil. Boleh dibuka apabila mau dilihat artinya, yaitu warattilil Qur'ana tartila, yaitu bacalah Al-Quran dengan perlahan-lahan. Kalau kita lihat di artinya, coba antum lihat artinya. Benar, artinya perlahan-lahan di dalam surah Al-Muzammil. Benar, akhi? Juz 29. Dan bacalah Al-Quran sedang terlihat ayat 4. Perlahan-lahan di sini yang ada beberapa tafsirannya, akhi ya. Di sini termasuk perlahan-lahan, yaitu membaca Al-Quran dengan perlahan-lahan agar kita bisa mentadaburi Al-Quran. Tapi salah satu tafsirannya adalah, salah satu dari beberapa riwayat ini, ada 3 yang pernah kami lihat dan diajarkan juga, yaitu adalah bimakna memperbaiki bacaan Al-Quran. Warattilil Qur'ana tartila. Nah, disinilah
sebagian ulama kita menyampaikan bahwa pentingnya untuk belajar Al-Quran. Kemudian di sini dijelaskan juga, perhatikan, tajwid adalah membaca dengan membaguskan pelafalannya, lafaznya. Ini yang terpenting sebenarnya, membaca lafaz huruf, jangan sampai terhindar dari keburukan pelafalan. Agar kita terhindar dari keburukan pelafalan, kalau kita terjerumus dalam keseringan membaca Al-Quran dengan salah-salah, maka terbiasa nanti seperti itu, sehingga kalau ada orang-orang yang mendengarkan kita baca Al-Quran, itu bisa merubah maknanya. Bagi orang yang sengaja, ini dapat dosa. Ya, misalkan contoh dalam surah Al-Fatihah, kebanyakan orang membaca surah Al-Fatihah siratal ladzina, di situ pakai to atau ta. Siratal ladzina, ihdinas siratal mustaqim. Banyak yang seperti itu. Ihdinas siratal mustaqim, tal. Padahal di situ ada huruf to, dan to itu makhrajnya ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri atas. Nah, ini yang kita mau pelajari di sini, sambil kita mengetahui hukum tajwid. Ya, jadi seperti itu akhi ya. Jadi penjelasannya jelas supaya kita mengetahui bagaimana sih sebenarnya kita ini belajar membaca Al-Quran. Apakah itu suatu keharusan, ya, atau biasa-biasa saja? Rupanya kalau kita melihat pendapat para ulama kita di sini, termasuk Syekh Utsaimin rahimahumullah mengatakan suatu keharusan yang kita pelajari adalah lafadznya. Cara penyebutannya yang harus kita pelajari. Di dalamnya itu juga cara pelafazan huruf, kita mempelajari yang namanya tajwid. Karena untuk menyambung huruf itu butuh kita ilmunya tajwid. Jadi seperti itu. Nah, jadi dulu itu di zamannya Rasulullah, ya, Nabi membaca, kemudian para sahabat mendengarkan langsung ditalaki. Jadi tidak mempelajari lagi teori. Kapan ada teori itu? Ketika di masa tabi'in. Di situ ada pembelajaran tajwid sudah keluar. Oh, ini hukumnya seperti ini, hukumnya seperti ini. Karena dulu itu akhi, Al-Quran ini tidak ada tanda bacanya akhi. Tidak ada tanda bacanya. Karena sudah diketahui. Ya, nanti kita melihat bersama-sama dari siapa sebenarnya awalnya ada sudah huruf, kemudian sudah komplit pelajaran tajwidnya, ada sudah bukunya, ya. Seperti misalkan ini Tuhfatul Atfal, ya, syarahnya Syekh Sulaiman Al-Jamzuri. Sudah keluar semua kitabnya. Ada kitab-kitab buku tajwid yang sudah dijual, yang sudah ada terjemahannya. Nah, di sini kita melihat sudah banyak teori. Penting juga kita pelajari ini. Nah, fahimtum, akhi? Iya, sudah paham sampai di sini ya? Iya, alhamdulillah. Nah, pertama yang ingin kita pelajari adalah kita membuka suratul Fatihah, akhi, bersama-sama. Ya, silakan buka surah Al-Fatihah. Ya, alhamdulillah. Kita baca surah Al-Fatihah. Mengapa akhi ana mengawali surah Al-Fatihah? Karena ini surah Al-Fatihah salah satu syarat dan rukun untuk diterimanya salat. Sepakat dalam ilmu fikih kita sudah mengkaji semua itu. Kalau Al-Wajiz, antum sudah kaji Al-Wajiz, bahwa rukunnya untuk membaca, rukunnya salat itu termasuk membaca surah Al-Fatihah. Makanya ana menginginkan mari kita bersama-sama memperbaiki tahsin kita dulu di suratul Fatihah.
Adapun yang ingin kita pelajari bukan langsung di alhamdu. Kita ambil riwayat pendapat yang mengatakan Al-Fatihah itu, alhamdu itu termasuk bagiannya adalah basmalah. Ya, termasuk bagian dari bismillah. Jadi silahkan diikuti ana langsung ditalqin, kemudian kita mengkaji makhraj satu persatu dalam surah Al-Fatihah ini. Kesalahan-kesalahan yang sering terjadi di mana ya kita luruskan. Ya. Diikuti mulai ta'awudz ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syai bukan syai. Nah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nirra. Perhatikan baik-baik bahwa huruf ra itu akhi hurufnya berada di lidah kita ini. Perhatikan susunannya. Ini huruf na, la dulu la, na, ra. Huruf lidah kita kalau la di depan. Ini dekat gusi kita, gusi di belakang gigi, la dulu. Tersentuh la, coba. La. Tersentuh akhi di atas langit-langit di bagian depan. Tersentuh akhi. Kemudian kita rasakan lagi na. Pasti bagian lidah kita itu mundur sedikit na. Mafhum? Iya. Di sini kita baca bahwa huruf la dan na di sini wallamu adana halil muntaha. Huruf la itu di bagian atas dia. La. Kalau na sudah mundur kita di bawahnya sedikit. Di bawahnya artinya kita mundur sedikit. Nah, kemudian di na itu ra. Di belakangnya ra. Ri. Ru. Bar. Ada getarannya akhir, tapi getarannya tidak melebihi 3. Ra. Iya. Jadi ini huruf termasuk di bagian lisan. Di sini terjadi biasanya kesalahan a'udzu billahi minasy syaithanir nir. Tidak ada getaran didengar. Nir. Ada getaran akhi? Harus ada getaran akhi. Nir. Iya. Kita ulangi lagi bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Hati-hati a'u. Hati-hati juga a'u. Karena di situ a sama a. A dengan a. Kalau a perlu kita perhatikan ada 5 pembagian tempat makhraj huruf. Nah, ini bisa dicatat. Pertama ada al-jauf. Al-jauf itu bunyinya di bagian rongga tenggorokan. Di bagian sini. Ya kita bagi ya. Kemudian ada huruf al-halq. Ini ada al-halq itu di bagian tenggorokan. Ada 6 hurufnya di situ. Ya, kemudian ada al-lisan itu di bagian lidah. Ya. Kemudian ada asyafatan 2 bibir. Kemudian setelah asyafatan ada al-khayshum. Ya, al-khayshum itu di bagian rongga hidung. Ya, kita pertama membahas yaitu di bagian al-halqu atau al-halq kalau kita matikan. Itu di mana? Di tenggorokan akhi. Saya bagi pertama ya. Pertama a dengan ha
paling di bawah. A dengan H paling di bawah, 2 huruf. Ya. A, alif atau hamzah. Ya. A kemudian H paling di bawah tenggorokan. Namanya aksul halqi. Tenggorokan bagian bawah. Kemudian wasatul halqi, tengah tenggorokan itu ada huruf A dengan H. A, H. Jangan juga takalluf. Duna takalluf, jangan berlebihan sampai ke bawah. A. Ada orang yang paksa misalkan karena dia ingin saking fasihnya dibaca an'am, an'am sehingga masuk sekali A-nya. An'am, an'am. Ya. Ini dulu yang kita fokus di sini. Di tengah tenggorokan ada huruf A dengan H. Iya. Kemudian naik lagi. Ya, adanal halku. Yaitu di bagian adanal halku itu ada di bagian atas go sama kho. Go sama kho. Ini adanal halku di bagian atas. Nah, Ana sudah memberikan gambaran. Pertama tenggorokan paling bawah dulu, A dengan H. Kemudian di tengah H dengan A. Kemudian naik adanal halku bagian atas, yaitu ada kho dengan go. Faham akhi? Coba Ana sebutkan dulu. Bagian paling bawah ada huruf apa di situ? Sama H. Di mana paling bawah, A atau H? Ada pembagian lain di sini. Yang paling bawah adalah H. Iya. Kemudian di tengah H, A. Nah, sahih. Kemudian ke atas tenggorokan sama go. Go. Sedikit saya memberikan penjelasan huruf go. Go itu bukan bibir yang gerak. Karena kenapa, Ki? Karena hurufnya di tenggorokan. Bunyinya di tenggorokan, bukan di bibir. Bukan asyafatan, bukan di bibir, bukan al-lisan, bukan di bagian lisan, lidah, tapi di tenggorokan. Makanya cukup kita tahu makhrajnya go. Go. Bukan seperti ini, go. Go. Ada seperti itu, ada. Ketika kita memperhatikan lafaz siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil padahal ghairil. Mafhum akhi? Iya. Ghairil bukan ghairil. Jadi tidak usah berbentuk ke depan go. Faham? Kemudian kha. Kenapa ana biasanya takalluf ketika kha? Karena untuk pengajaran pertama, sebagaimana dikatakan Ustadz Marwan, itu ketika kita mengajarkan murid kita berlebihan menyebutkan kha supaya mereka tahu bahwa kha ini harus ada kasar-kasarnya. Ketika sudah membaca Al-Quran kalau sudah kita terbiasa, sudah jangan berlebihan. Khalidina fiha abada. Jangan lagi jangan dipaksa-paksa lagi untuk takalluf berlebihan. Ya. Oke. Kembali ke materi a'u. Jadi sudah tahu a baru a'u. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Semuanya. Iya. Coba za, zi, zu, za, zi, zu. Ujung lidah bertemu dengan gigi seri atas. Sedikit bagian ujung lidah kita menyentuh ujungnya gigi seri atas. Za, zi, zu, za. Iya, jadi bukan zu.
a'uzu, a'uzu. Karena sifatnya bukan hamas, akhi, bukan desis hurufnya. Nah, kita perhatikan di sini di mana tempatnya huruf za. Di sini dijelaskan bahwa huruf za itu adalah ujung lidah menempel pada ujung gigi. Ujung lidah kita menempel kepada ujung gigi seri atas. Ini gigi kita, disentuhkan lidah kita ke situ. Za, zi, zu. Faham, akhi? Jelas? Jelas ya? Oke. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan bis, tapi bis. Ada hamasnya sa, dan itu sifatnya al-hamas. Bismillahi. Ingat hi. Iya. Ar-Rahmani. Nah, di sini dulu ana ditegur sama salah satu guru dari Mesir. Beliau memberikan anak tugas sampai pusing. Kok bisa salah ar-rah? Salah, akhi. Katanya salah, tidak bisa seperti itu. Apa yang salah antum pelajari? Rupanya anak salah itu, akhi, anak tidak memundurkan bagian bibir saya untuk memasukkan makhrajnya ha. Karena anak seperti ini dulu. Ar-Rahmanir-Rahim, ar-rah, dan ini banyak kesalahan. Bukan dibaca ar-rah, tapi ar-rah terbuka, akhi. Ar-rah, karena ha di bagian tengah tenggorokan. Ketika masuk makhrajnya ra, langsung kita mundurkan ke belakang bibir kita. Ar-rah, mafhum, akhi? Bukan ar-rah, tapi ar-rah. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Jangan lupa kalau misalkan mad arid lis sukun harus sempurna masuknya hurufnya. Mad arid lis sukun itu, akhi, seperti him, alamin. Itu panjangnya sampai berapa? 2, 4 atau 6. Ya, itu namanya mad arid lis sukun. Makanya dikatakan mad arid lis sukun karena matnya itu sukun, mati pada saat itu, maka harus dipanjangkan. Him. Tapi ada orang yang panjangkan tapi ujung hurufnya itu tidak terdengar. Him. Tapi harus him. Rajim. Iya. Alamin. Iya, karena kenapa? Karena matinya itu harus diperjelas. Iya. Kita lanjut lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hati-hati tawallud. Bismillah. Ya, ada kedengaran di telinga anak. Bismillah. Jangan tawallud. Tawallud asal katanya waladun, yaitu beranak. Ya, tapi supaya tidak qalqalah, supaya tidak mantul itu, begitu kita sudah selesai menyebut hurufnya langsung dilepas. Bismil, bukan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdu.
secara orang yang kalau tidak teliti, kalau didengar, masya Allah, alhamdulillahi rabbil alamin, ya, bila, hati-hati, ya, kita ulangi lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iya. Hati-hati tawallud. Rabbil, ya, hati-hati. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Du, bukan du, bukan du. Du, coba du. Huruf da itu akhirnya da menyentuh dengan gigi seri atas bagian punggungnya. Da, du, bukan tu, bukan du juga. Du, iya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Sedikit kami mengajarkan kalau dalam kedisiplinan makhraj itu Syekh Aiman Suhaib di sini sangat menegaskan jangan sampai miring. Miring membaca Al-Qur'an, artinya seperti misalkan Ar-Rahmanir Rahim. Rahim harus maksimal aki. Di sini kita mungkin baru mengenal maknanya apa? Maknanya fathah. Fathah itu baris atas. Fathah bermakna terbuka mulut. Bukan alhamdu tapi Kemudian i kasroh, pecah bibir, i. Kemudian dhamma mencuci mulut, Iya, seperti itu akhirnya. Insyaallah semoga kita bisa lanjut lagi menyelesaikan surah Al-Fatihah ini. Iya. Mari kita tutup karena sudah waktunya sudah cukup. Insyaallah kita akan lanjut nanti pekan depan. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Sudah habis tak? Lewat 3 menit nih, akhi. Iya, afwan akhi ya. Kalau misalkan ada yang salah itu dari diri ana, kemudian semuanya yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semangat untuk belajar tahsin tilawah Al-Qur'an. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.